YouTube monggo. kok tidak terdengar ya saya? Nggih, monggo. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi para siswa. Selamat pagi Pak Broto. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti bersama-sama mengikuti pembelajaran melalui daring anak-anak. Silakan nanti pada saat kita ikon ini, jika pada pembelajaran ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian nyalakan mic-nya. Kemudian kita juga bisa interaktif. Nanti ketika saya meminta bantuan salah seorang untuk gantian membaca, silakan anak-anak buka mic kemudian membaca. Bagaimana? Saya minta tanggapannya dulu. Ini Mas Atianta Prabhaswara. Titan ada, tolong dinyalakan mic-nya Titan. Ada, Bu. Oh ya. Nah Titan, untuk kegiatan ini saya minta tolong Titan untuk menjadi moderatornya ya. Jadi nanti pada saat pembahasan, misalnya ada yang bertanya, barangkali Bu Cahaya fokus di soal sehingga Titan bisa menyampaikan kepada saya. Oke, Bu. Terima kasih. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Cahaya menggantikan Ibu Sri Sunarse dikarenakan Ibu Sri Sunarse harus sakit. Mohon doanya ya anak-anak, mudah-mudahan Ibu Sri Sunarse segera sembuh dan bisa membersamai kita di dalam kegiatan pembelajaran lewat daring ya. Mudah-mudahan Bu Narsis segera sembuh. Nah, lalu yang kedua, pembelajaran ini nanti sampai insya Allah sampai pukul 9, karena kan pada pukul 9.30 nanti saya juga akan bersama dengan para siswa kelas 7 ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas soal yang sebelumnya sudah diberikan kepada anak-anak dan sudah kalian kerjakan serta anak-anak jawab. Baik, mari kita mulai ya. Nah, kita Iya, Bu. ini saya mau share konten dari soal yang sudah bisa dicermati. Kalau di layar Titan sekarang apa? Sudah muncul soal belum? Sudah, Bu. Oh ya. Makna kata progres. Oh ya, sudah muncul ya. Terima kasih. Ya. Mari kita cermati. Baik anak-anak, ini adalah soal-soal yang paket 51 ya, yang kemarin anak-anak kerjakan. Mari kita cermati di sini. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan makna kata. Berkali-kali makna kata ini ISKN. Mari kita cermati. Memasuki 5 tahun terakhir kepemimpinannya, tercatat progres pembangunan infrastruktur melampaui target. Meskipun demikian, dia mengakui masih terdapat beberapa ruas jalan di wilayahnya
yang belum diperbaiki. Di sini nyawa ketiga ya. Baik anak-anak, yang ditanyakan adalah progres. Makna kata progres dalam teks tersebut adalah, pilihan kita apa anak-anak? Ya, pilihan kita adalah C, yaitu kemajuan. Mengapa kita memilih C? Di sini ada progres pembangunan infrastruktur melampaui tadi. Memang anak-anak berkaitan dengan makna kata teks non sastra akan banyak berkaitan dengan KBBI. Tapi misalnya kita tidak mungkin akan seluruh banyak kata di KBBI, kita cermati sesuai dengan konteksnya. Di sini ada beberapa bagian yang bercahaya di tulisan yang warna kuning ya, pembangunan infrastruktur melampaui target. Nah, ini bisa menjadi kata kunci makna progres di sini, itu menunjukkan kemajuan. Berikutnya bisa diterima ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Apa yang ditanyakan di soal nomor 2 yaitu pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Jadi pernyataan yang sesuai isi teks. Mari kita cermati. Nah, dari ratusan, saya bacakan soal. Dari ratusan atau bahkan ribuan angkringan yang terseambil, ya, ada beberapa yang menjadi unik dan populer, tidak hanya bagi warga lokal, tetapi juga para pendatang. Salah satunya adalah kopi jus. Kopi jus identik dengan angkringan Lekman. Hal itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Warung yang buka dari sore hingga menjelang pagi di utara stasiun Tugu Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata kuliner karena sajian kopi yang tidak biasa. Maklum, segelas kopi dengan celupan arang panas udara di dalamnya bukanlah hal yang biasa dimakan. Selain kopi jos, angkringan Lekman juga menyajikan beragam menu yang minimalis, mulai nasi kuning, sate telur puyuh, tempe dan tahu goreng, macam poceman, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, dari ilustrasi teks ini, manakah pilihan ABCD yang tepat? Pilihan yang tepat yaitu yang lainnya, siswa yang lainnya juga membuka ya, biar membuka mic biar juga interaktif. Terima kasih ya Tita. Nah, mengapa kita tidak memilih B? Mari kita cermati. Di sini ada yang saya warnai kuning. Sore hingga menjelang pagi. Berarti kan baru sampai 24 jam itu ya nak ya. Nah, terus kemudian ini angkringan Lekman yang terletak di arah stasiun Tugu Yogyakarta khusus hanya menjual kopi. Nah, padahal di sini juga ada beragam yang lainnya. Berarti itu tidak sesuai. Kenapa kita tidak memilih D? Jadi, apa salahnya di D? Sudah bukan rahasia lagi bahwa warung kopi jos tak berdekatan dengan angkringan Lekman. Bukan berdekatan, artinya memang angkringan jos itu identik atau sama dengan angkringan Lekman. Nah, inilah mengapa kita tidak memilih C ataupun D. Nah, sekarang mengapa pilihan kita A? Mana kata kunci yang menunjukkan pilihan A? Yaitu ini yang saya warnai kuning. Segelas kopi dengan celupan arang panas udara di dalamnya merupakan keistimewaan sajian menu angkringan Lekman di utara stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi benar ya nak ya, pilihan kita adalah. Sekarang saya ingin menyampaikan, di sini tadi ada kata tidak tetapi ya. Jadi ini tidak hanya
tidak hanya bagi warga lokal tetapi. Nah itu kalau kita menggunakan konjungsi tetapi bla 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 tidak hanya bla bla bla, maka pasangannya tetapi. Kalau bukan hanya bla 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 bla, maka pasangannya melainkan. Oke? Nah, baik, bisa sekarang jadi nomor 2A ya. Nah, yuk. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 apa yang ditanyakan? Yaitu bukti latar. Bukti latar tempat dalam kutipan cerpen tersebut ditandai nomor. Mari, latar tempat. Manakah dari ini yang menunjukkan latar? 1, 2, 5, 6. Sekarang kita cermati nomor 1. Adrian, sahabatku sejak kecil, keluar dari pintu setelah mendengar teriakan adik memanggil ibu. Nah, inilah yang saya warnai kuning. Ini menjadi kata kunci menunjukkan latar di mana kira-kira anak-anak. Ya. Coba Mbak Nurul Kairunisa, ini kira-kira latarnya di mana Mbak Nurul? Ya, Nurul silakan dibuka mic-nya, tidak apa-apa, pokoknya kita interaktif seperti pelajaran biasa, hanya Bu Cahaya ini di depan Bu Cahaya ini meja dan kursi, tapi saya bisa mic dan kursi. Mengapa ini kira-kira menunjukkan latar di mana ini Mbak Nurul? Ya, keluar dari pintu setelah mendengar, berarti menunjukkan latar di rumah, ya kan? Nah, rumah di mana, pokoknya ini latar rumah. Adrian, sahabat kecilku, keluar dari pintu. Nah, jadi kan posisinya di dalam rumah, ya. Jadi ini yang menunjukkan latar rumah. Terima kasih Mbak Nurul ya. Baik anak-anak. Jadi jawaban kita apa? Mengapa kita tidak menjawab kalimat nomor 2? Sekejap kulihat Adrian dengan wajah keheranan. Tidak ada ya, tidak menunjukkan kalau itu adalah latar tempat. Kalimat yang kelima, jelas sekali. Kalimat yang kelima, jelas sekali dari namanya dia marah pada. Tidak ada ya, jadi ini tidak menunjukkan latar tempat. Nah ini kalimat yang keenam tidak apa-apa, ini tidak usah dihiraukan dan menjadi jawabannya. Jadi jawaban nomor 3 lanjut kita nomor 4. Nomor 4 apa yang ditanyakan? Komentar yang tepat terhadap perilaku tokoh pada kutipan cerpen tersebut. Jadi komentar terhadap perilaku. Kaitannya dengan komentar pada teks sastra, kita bisa mengomentari temanya, mengomentari gaya bahasanya, mengomentari tokohnya, dan perwatakannya, mengomentari aktornya, ya. Jadi yang kita komentari berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik. Ya. Ku tengok kiri kanan, ku putar gagang pintu kamar. Hei, sudah ku bilang, jangan dekat-dekat kamar itu. Tangan keras datang dari arah samping kiri. Ibu kos yang gemuk dan gempar dengan keras mendorongku keluar dari tempat. Aku hanya ingin tahu isi kamar itu. Pintaku pada ibu kos. Tidak ada apa-apanya. Dan ku minta, jangan sekali lagi kau membuka pintu kamar ini. Jawabnya sambil memandangku dengan tajam. Aku tetap ingin membuka kamar 13 ini. Gila kawan, kamar itu ada bosnya. Ucap Toto teman kos kepadamu. Oh, jadi kamu takut? Ucapku sedikit meremehkan. Toto tertawa. Bukannya takut. Ini ada gangguan. Bukannya takut, tapi aku hanya nggak ingin mencampuri urusan. Jawab tokoh. Komentar kita terhadap perilaku tokoh, ya. Jadi komentar kita terhadap perilaku tokoh pada
cerpen tersebut mana yang tepat? D. Kita D ya. Nah, baik. Mengapa kita memilih D? Sikap Toto yang tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain adalah sikap yang baik. Di manakah kata kunci itu kita temukan? Di kalimat terakhir, seperti yang bercahaya tandai warna kuning. Gimana ya? Bukannya takut, tapi aku gak ingin mencampuri urusan orang lain. Itu ya. Nah, mengapa kita tidak ya? Mengapa kita tidak memilih A? Sebagai anak kos memang sudah menjadi kewajiban jika Iwan berupaya mengetahui rahasia. Ini bukan komentar yang tepat ya. Jadi ada kata kewajiban jika mengetahui rahasia ini bukan komentar yang tepat. Karena apa? Di sini ibu kos sudah tidak mengizinkan. Kemarahan ibu kos kepada Iwan dengan mendorong keras keluar dari tempat Iwan berdiri merupakan contoh seorang ibu yang jahat. Ya, tetapi di sini pada kalimat ini adalah karena Iwan memang berperilaku yang tidak diharapkan oleh ibu. Jadi bukan ini yang menjadi jawabannya. Ibu kos yang bijaksana seharusnya memperbolehkan hubungan. Jadi siapapun yang ingin mengetahui isi kamar, oh tidak boleh, tentu kan setiap ibu kos ya, setiap orang di dalam teks ini tidak mendukung ya nak ya. Ibu kos yang bijaksana memperbolehkan. Jadi pilihan A, B, C ini tidak tepat atau komentar yang tidak sesuai dengan isi teks. Ini ya nak ya. Jadi betul jawaban kita yang tepat adalah B. Mari kita lanjutkan. Bu Cahaya. Iya nak. Untuk pagi ini ada absen nggak ya? Oh ada sebentar. Saya tanyakan Pak Gyoto. Pak Gyoto. Gitu, tolong absen Bapak. Oh ya, tolong absennya Pak Gyoto. Ya, sebentar. Terima kasih, Itan. Sama-sama. Bisa kita lanjutkan? Silakan. Nah, sekarang ke nomor 5. Nah. Bukti tokoh Kang Sidik berwatak dermawan. Dermawan ini sinonim dengan, ayo anak-anak, kata dermawan ini sinonim dengan apa nak? Nah, bisa dikatakan murah hati ya, murah hati. Kang Sidik tak perlu informasi tentang orang-orang yang datang ke rumah. Dia tak peduli siapa mereka. Nah, sudah ada belum kunci yang menunjukkan Kang Sidik dermawan? Belum ya. Oleh karena itu, perhatikan yang bercahaya tandai kuning. Setiap ada orang yang datang minta sebelah, buru-buru Kang Sidik mengeluarkan uang dari kotak amalnya. Ia tak pernah menghitung jumlah uang yang ada di dalam kotak itu. Nomor 5, dengan penuh keikhlasan ia akan memberikan sedekah tanpa sedikit pun dibarengi perasaan ragu. Itulah Kang Sidik, laki-laki setengah baya yang memiliki usaha peternakan beberapa kios di pasar. Nah, bukti tokoh Kang Sidik berwatak dermawan ditunjukkan oleh kalimat nomor mana? Satu belum ya, 1 dan 3 belum. 3 iya ya. Kemudian satunya bukan. 1 dan 5 ya ya. Bisanya C 3 dan 5 ini ya. Nah, nih muncul belum presensinya nak? Belum ya, sebentar. Bu, dereng. Oh dereng ya. Baik yo, untuk nomor 5 sambil bercahaya menghubungi Pak Gyoto melalui WhatsApp untuk mengunggah link presensi. Tolong itu bercahaya untuk membaca yang nomor 6. Yo silakan, siapa ini yang ingin membaca nomor 6? Ini ada Abimael Bagas, ada Abin, ada siapa lagi ya? Ini
di layar ya. Boleh ya, siapa yang ingin bantu baca ke saya sampai saya menghubungi Pak Yudo. Ada Bu, ada saja. Ada, oh ya, yo Lena. Ada Bu. Tolong ada baca yang keras, terus yang lainnya mic-nya dimatikan dulu. Nanti kita mau membaca boleh. Yuk Nang, sampai. Tanpa terasa air mataku mengalir mengisyaratkan kepergian orang yang tengah mengasih dari komunikasinya. Sakit sekali rasanya, tapi sayang tak ada yang mengerti. Tut. Aku terkejut dengan bunyi HP-ku yang ada di saku baju. Ada satu pesan masuk dari Gian, teman kelasku. Yang orang saya. Kubuka pesan itu dengan tergesa. Dia memberiku kabar bahwa jam kedua akan segera dimulai. Aku segera menuju ruang yang dibuka gitu. Pintu ditutup, tapi tiba-tiba saat kubuka pintu kelas dan kutongolkan kepalaku ke dalam, ternyata tak ada siapa-siapa di situ. Sakit itu kembali memenuhi relung hati. Aku tiganya. Ternyata Green salah menyebutkan nomor ruangan. Sakit itu pelan-pelan hilang. Aku segera menuju ruangan yang disebutkan dia. Sama, pintunya tertutup. Perlahan, ku tarik pintu agar terbuka. Dan saat itu betapa terkejutnya aku. Gak ada barang halus yang mengenai wajahku. Mataku kelilipan tak bisa dibuka. Tapi aku mendengar orang-orang bersorak dan menyanyikan lagu ulang tahun. Saat itulah aku sadar, aku bahagia sekali. Enggak, tanpa sadar, aku menangis haru. Kenapa menangis sih? Kalian tahu, tadinya aku berpikir bahwa aku telah kehilangan kalian semua. Jangan berpikir begitu, kita semua senasib dan seperti. Iya, terima kasih Mas Adam yang sudah membantu saya baca. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Baik, yuk kita cermati. Nilai moral yang terkandung dalam kutipan cerita tersebut, menurut Mas Adam pilihannya apa, Nang? Ya, kita cermati. Apa? D, ya. Mengapa kita memilih D, Nah? Jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Mana ya kata kunci yang menunjukkan ini ya? Aku bahagia sekali hingga tak sadar aku menangis. Ya Bu. Ya, tadinya aku berpikir. Nah, tadinya aku berpikir ini kan berarti punya prasangka ya. Tadinya aku berpikir bahwa aku telah kehilangan kalian semua, ya. Jadi nilai moralnya dalam kutipan cerita ini yaitu jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, berkaitan dengan nilai moral, bagaimana cara kita menemukan yaitu di dalam teks itu tokoh siapa ya yang bisa kita ambil amanatnya, ya. Tokoh siapa dalam cerita itu yang perlu kita beri atau kita ambil amanah. Misalnya kalau kita kok tidak pilih A, persahabatan tak akan pernah membuat sakit hati. Oh bukan ya, ini tidak menunjukkan pada peristiwa. Tidaklah baik memberikan kejutan kepada orang lain, bukan. Jadi bukan pada peristiwa itu yang akan kita beri. Janganlah suka mempermainkan perasaan orang lain. Bukan juga dari dalam ini. Inilah kata kunci ini yang menentukan. Tadinya aku berpikir bahwa aku telah kehilangan kalian semuanya. Nah, nilai moral, amanat, tentu kalau saya menyampaikan rumah kita itu ada di ilustrasi, ya. Jadi apa nilai moral di sini harus disesuaikan dengan ilustrasi. Baik, yuk mari kita lanjut ke soal nomor 7. Yang ditanyakan apa di soal nomor 7 pada soal nomor 7 yaitu makna simbol jembatan. Sebagian anggaran pendidikan akan dialokasikan untuk program pemberian beasiswa. Perhatikan ya Nak ya, penulisan beasiswa dirangkai. Beasiswa menjadi jembatan
bagi siswa berprestasi dan kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan lain. Nah, makna simbol jembatan pada teks tersebut yang tepat apa pilihan kita? A, B, C atau D? Yaitu apa nak? A, ya. Mengapa kita memilih A menjadi jembatan ini? Yaitu menjadi perantara, menjadi jembatan, menjadi perantara. Jadi kalau namanya jembatan itu kan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, ya. Jadi jembatan menjadi perantara, menjadi penghubung, ya. Jadi menjadi perantara, menjadi penghubung. Bukan penjamin, ya. Kalau penjamin ya bukan. Menjadi penanggung juga bukan. Menjadi pemberi harapan juga bukan, ya. Jadi makna simbol kata jembatan sebenarnya adalah menjadi perantara, menjadi penghubung bagi siswa berprestasi dan kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan lanjut. Ya nak ya. Jadi pilihan kita A. Baik, lebih lanjut mari. Di sini ada kalimat seperti ini. Beasiswa menjadi jembatan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan lanjut. Nah, kalimat ini menandai hubungan apa anak-anak? Yaitu menandai hubungan ada kata penghubung apa yang bisa kita cermati nak? Nah, agar ini menandai hubungan apa? Menandai hubungan tujuan. Nah, iya. Contoh lainnya hubungan tujuan apa? Agar, supaya, ya. Seperti ini. Anak-anak belajar dengan giat agar mampu meraih hasil yang optimal. Agar ini adalah tujuan. Kalau syarat biasanya penandanya apa? Jika, apabila, jika, itu ya nak ya. Ini adalah ya dari teks ini kita sudah sekaligus belajar bahan. Yuk sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nah, kadang-kadang ketika anak-anak mendapati soal nomor 8, kita tidak harus pernah membuat atau bisa membuat, tetapi bahwa di dalam teks ini, di dalam ilustrasi ini pasti ada kata-kata penghubung atau ada kata-kata kunci untuk menentukan jawaban pada kalimat nomor 5 yang dirumpahkan. Mari kita cermati cara membuat perkedel kantong. Nah, siapa yang hari ini sudah sarapan belum? Anak-anak? Belum bu, belum. Kalau di sekolah kadang-kadang kan, oh iya, kalau di sekolah kadang-kadang kan diantar. Dan sekarang kan ini anak-anak dengarkan saya ya, sarapan ya, yuk jangan sampai makan pagi, jaga kesehatan ya, harus sarapan. Ini paling enak ini. Ya, soto pakai perkedel kentang, wah enak sekali. Enak banget bu, enak banget bu. Ini Mantap. kita ibu mama membuatkan soto perkedel kentang ya, cocok itu sambal. Nantinya soto di tempat Mbak Bib. Baik, yuk mari kita cermati. 1. Cuci kentang kemudian rebus hingga matang. 2. Setelah dingin kupas kulitnya dan tumbuk hingga halus. 3. Potong pangkal batang seledri yang tua, kemudian iris halus batang dan daunnya. Sisihkan. Halus bawang merah, bawang putih, garam dan merica, kemudian tumis ya hingga wangi dan berubah warna. Nomor 5 yang dilupakan. 6. Balur batang pipih tersebut dengan kuning telur yang sudah dimasak kemudian goreng dalam minyak panas dan banyak sampai berwarna kecoklatan. Sajikan perkedel kentang dalam keadaan hangat dengan nasi atau cocolan sambal. Nah, petunjuk yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut yaitu pilihan kita yang mana?
tiriskan ya, haluskan bawang merah, kemudian tiriskan hingga kering dan tak ada bekas minyak, kemudian dinginkan bumbu yang sudah ditumis dengan menggunakan kipas angin. Tidak ya, karena ini haluskan. Kalimat sebelumnya kan haluskan, kalimat setelahnya balur bulatan, berarti tidak sambung. Lalu yang B, campur kentang yang sudah ditumbuk dengan bumbu tumis dan daun seledri, kemudian padatkan membentuk bulatan pipi. Bagaimana kira-kira kalau jawabannya B? Ya. Kata kuncinya mana nak? Ini ya. Kemudian tumis hingga wangi dan berubah warna. Lalu di kalimat setelahnya balur bulatan pipi. Ya, jadi jawaban nomor 8 B. Kenapa kok kita tidak memilih C? Masukkan bumbu yang telah ditumis ke dalam kuning telur, kemudian kocok hingga rata. Belum di Iya. Nah terus ini yang kentangnya mana ya? Jadi tidak. Sekarang mengapa kok kita tidak pilih D? Padahal sekilas ini cocok loh dengan kalimat setelahnya. Padatkan kentang yang sudah ditumbuk menjadi bulatan-bulatan pipi. Balur bulatan pipi, iya toh? Tapi mengapa kok D salah? Kira-kira salahnya pakai. Nah, Titan, ayo siapa yang bisa menjawab boleh ngomong di depan mic-nya. Punya nggak kepake. punya belum Iya. dicampur. Ini berarti bumbunya tidak pakai ya kan, haluskan ini tidak ada karena hanya langsung padatkan ya. Jadi ini, jadi yang paling tepat adalah B, campurkan kentang yang sudah ditumbuk dengan bumbu tumis dan daun seledri. Oke, jadi jawaban yang paling tepat nomor 8 B. Sekarang kita ke nomor 9. Mengurutkan kalimat ada. Mari kita cermati anak-anak. Ketika kita mendapati soal berkaitan dengan paragraf yang kalimat atau kalimat-kalimat ada dijadikan sebuah paragraf, kata kuncinya adalah temukan dulu kalimat pokoknya. Nah, kebetulan di dalam soal nomor 9 ini kalimat pokoknya sama, yaitu di urutan A, B, C, D semua, yaitu di kalimat nomor 2. Ini memudahkan kita, berarti kalimat pokoknya nomor 2. Sekarang mari kita cermati. Untuk Windows, maka mengaktifkan WiFi di laptop dan komputer. Perhatikan ya, kita sekaligus memperbaikinya. Di laptop G-nya itu huruf kapital atau salah mana? Di sini harusnya di huruf kecil ya, karena kata depan, kata penghubung ketika dipakai untuk menuliskan ini menggunakan huruf kecil ya. Baik, yuk kita cermati urutan petunjuk acak yang itu kita pilih nomor 2. Setelah nomor 2 kita pilih nomor berapa? 3, 2, 3. Ya, yuk mari. Untuk Windows 7, klik tombol Start di taskbar sebelah kiri, lalu pilih opsi Kontrol Panel. Nah, lalu mana yang kita pilih? Nomor 1 atau 3? Nah, kalau kita pilih setelah masuk ke Kontrol Panel, 1 pilih Adjustment. Nanti mana lagi? 3 atau bukan 2 dulu baru 3. Yuk, untuk Windows 7 klik tombol sebelah kiri lalu pilih opsi Kontrol Panel, baru setelah 2, 3. Sementara untuk Windows 8 hapuskan kursor ke pojok kanan layar, pilih opsi Setting, lalu pilih Kontrol Panel, ya kan? Setelah 2, 3 baru 1. Setelah masuk Kontrol Panel, mengapa kok kita pilih 2, 3 baru 1? Ini nak, ada kata kunci yang saya warnai kuning ini, Kontrol Panel, baru lanjut ke nomor 1. Setelah masuk ke Kontrol Panel, pilih opsi
just commonly ya, use mobility settings yang ada di bawah kategori hardware and sound, ya toh? Nah, barulah nomor ya. Selanjutnya koma. Dan muncul sebuah jendela yang berisi berbagai macam font seperti volume display dan lainnya. Nah, pada bagian wifi silahkan klik tombol berlist. Barulah yang terakhir yaitu kalimat nomor 4. Silahkan melihat taskbar sebelah kanan. Jika ada logo koneksi wifi Anda sudah menyala. Nah, ini jadi pilihan kita yang paling tepat mana nomor 9, yaitu Cahaya bertanya, penulisan silakan di sini sudah betul atau belum, nak? Belum, Bu. Iya, apa yang membuat belum betul? Silakan. Harusnya bagaimana? Silakan, tidak perlu menggunakan itu ya. Baik, jadi di sini D-nya huruf kecil, silakan di sini hanya apa yang penting kita jadi tahu. Yuk, sekarang kita lanjut nomor 10. Ya, nomor 10. Nah, mari kita cermati. Kita diminta menentukan ya, laporan yang sesuai dengan data. Perhatikan ketika anak-anak mendapati soal ini, ketelitian, kecermatan, isinya tentu harus dibaca ya. Nah, silakan anak-anak cocokkan satu demi satu. Mari, Museum Pusat TNI, objeknya adalah Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Komplek Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tentu anak-anak pernah ke sana ya. Waktu Sabtu 4 Januari 2000. Tujuan mengenal museum yang menyimpan benda-benda koleksi sejarah, khususnya pesawat terbang yang pernah mengabdikan di TNI AU. Hasil ruang alutsista 1 dan 2, pesawat A4 Skyhawk ya, 2, 3, 1, 2. Pesawat F5E, F2, dan koleksi pesawat lainnya serta galeri. Mari kita cermati laporan yang tepat sesuai dengan data tersebut. Pilihan kita yang mana? Untuk nomor 10. Jawaban yang tepat apa anak-anak? D. Ya, mari kita cermati. Mengapa kita tidak memilih A? Nah, letak kesalahan di A ini apa? Yaitu kami mengunjungi Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal museum yang menyimpan benda-benda koleksi sejarah, khususnya pesawat terbang yang pernah mengabdikan di TNI AU. Di museum tersebut kami dapat melihat koleksi yang tersimpan. Kurang apa di pilihan A? Yaitu kurang waktunya. Kapan, ya kan? Di sini ada 1-4 Januari 2020. Sekarang kalau yang B kurang apa? Enggak, kurang waktu, ya kan? Tidak ada 4 Januari 2020. Sekarang yang C, letak salahnya di mana? Ada waktunya sudah ada, ya kan? Tetapi kami mengunjungi Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Di mana? Ini tidak dijelaskan di pilihan D. Nah, D inilah yang paling tepat. Jadi untuk nomor 10, pilihan kita yaitu D. Ini anak ya? Baik, yuk kita lanjut nomor 10. Yuk, saya bisa minta bantuan ini Mas Kalam Rabani ini yang tampak di layar bercahaya. Yo nah, kalam dibacakan nah. Teks 1, kalam. Ini ya Bu, soalnya teksnya.
kalam. Ya, so ya, baik ya. PDF. Iya ya, teks 1 itu nah. Dinyalakan dulu mic-nya. Kedengeran belum? Oh, sudah, coba tolong dibacakan. Iya. Bacaannya teksnya. Iya, teks 1 dan teks 2. Nomor 11 ya, Nak ya. Oke. Teks 1. Hari itu kami akan berkunjung ke Yogyakarta. Pukul 10 WIB, kami berkumpul di sekolah. Terus baru diberangkatkan pukul 10.30 WIB. Karena ada kendala administrasi berfungsi, lama perjalanan yang kami tempuh dari Bekasi sampai di lokasi penginapan sekitar 10 jam. Akhirnya kami tiba pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, lanjut yang teks kedua, Nak. Salah satu wilayah kabupaten di sisi barat daerah istimewa Yogyakarta adalah Kulon Progo. Wilayah tersebut mempunyai banyak tempat wisata alam yang luar biasa indah. Antara lain wisata Kali Biru yang terdapat di Perbukitan Gunung. Tepatnya Desa Kali Biru, Darmo, Argowilis, Kecamatan Kokam. Ya, terima kasih Mas Kalam Rabani yang sudah membantu Bu Cahaya untuk membacakan teks nomor 11. Sekarang mari kita cermati, Nak. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut yaitu apa, Nak? Pilihan A, B, C, atau D menurut Alam Rabani? A, iya betul sekali. Mengapa kita memilih A? Hari itu kami akan berkunjung pukul 10 ya ke Yogyakarta pukul 10. Kemudian bus baru akan diberangkatkan pukul 10.30. Akhirnya kami tiba pukul 20.30. Nah, ini menunjukkan urutan waktu. Sekarang teks yang kedua menunjukkan urutan apa? Tempat. Di mana ini? Salah satu wilayah kabupaten di sisi barat daerah istimewa Yogyakarta, Kulon Progo. Kemudian wisata alam yang luar biasa indah yaitu Kali. Di sini menunjukkan urutan tempat. Jadi betul pilihan kita untuk nomor 11 adalah urutan waktu dan tempat. Bukan B salah, C tidak tepat, D juga tidak. Jadi pilihan kita adalah sekarang nomor 12. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks laporan tersebut yaitu pilihan kita apa? Ini kaitannya dengan perbedaan pola penggunaan bahasa. Kita harus teliti cermat. Ada di teks 1, tidak ada di teks kedua. Ada di teks yang kedua, tidak ada di teks 1. Ya, jadi apa yang membedakan penggunaan bahasanya yaitu ini. Cermatilah di sini kata yang saya warnai kuning. Hari itu kami ini merupakan apa, Nak? Kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama jamak. Kami, ya, kita juga kata ganti orang pertama jamak. Nah, kemudian teks kedua ada tidak kata ganti orang yang kita temukan, lalu tidak menggunakan kata ganti orang. Jadi di teks 1 menggunakan kata orang, di teks kedua tidak menggunakan kata ganti orang. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kami ini kata ganti orang pertama, kita juga kata ganti orang pertama. Yang membedakan antara kami kalau kami itu orang yang diajak bicara tidak terlibat pada topik yang dibicarakan, sedangkan kita orang yang diajak bicara terlibat pada topik yang dibicarakan. Misalnya contoh kalimatnya ya, Nak ya, dalam rangka
melaksanakan pembelajaran di rumah. Kalau kita itu berarti guru juga pembelajaran di rumah, anak juga pembelajaran di rumah. Tapi kalau kami misalnya hari ini kami akan mengadakan, berarti yang diajak berbicara tidak ikut dalam topik yang dibicarakan, itu ya, perbedaan antara kami dengan kita. Baik ya nak, kita lanjut ke nomor 13. Menurut bla bla bla, dokter berdasarkan gejala-gejala yang ada, dia terkena radang paru-paru. Pada soal nomor 13 kita diminta melengkapi dengan istilah yang tepat. Istilah apa yang tepat? A. Analisis, B. Diagnosis, C. Prognosis, atau D. Hipotesis. Nah, yang tepat adalah diagnosis. Jadi B. Ya. Mengapa kok analisis? Ini analisis itu artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa, ya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ya, mengapa bukan prognosis? Kalau prognosis itu ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi, maksudnya berhubungan dengan penyakit atau jadi ini ramalan. Sedangkan hipotesis apa artinya di situ? Sesuatu yang dianggap benar untuk alasan kebenaran pendapat. Hipotesis. Ya. Sehingga untuk soal nomor 13 yang tepat adalah diagnosis. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Sekarang nomor 14. Variasi yang dapat memberikan kata bercetak huruf. Variasi kata itu sinonim tetapi sekaligus tepat untuk digunakan untuk mengganti, ya. Jadi bukan semata-mata sinonim. Keeksotisan pantai-pantai di wilayah Gunung tidak perlu diragukan. Keeksotisan di sini kata yang tepat yaitu daya tarik, ya. Jadi daya tarik pantai-pantai di wilayah Gunung tidak perlu diragukan, ya. Bukan kekayaan, bukan keberagaman, bukan keunggulan, tapi yang tepat yaitu daya tarik. Baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 15. Kalau nomor 14 tadi variasi kata, nomor 15 adalah variasi kalimat. Sebulan yang lalu dia memulai dan menanamnya di pot yang lebih besar setelah tumbuh agak besar. Nah, kaitannya dengan variasi kalimat yang menjadi kata kunci kita adalah isinya sama, ya. Diubah bentuk kalimat seperti apapun, kata kuncinya isinya sama, sehingga pilihan kita yang tepat mana nak? Penyemaian. Kalau penyemaian dan penanaman bibit dilakukan sebulan yang lalu yang lebih besar, di pot yang lebih besar setelah bukan ya, menyemai bibit ya. Bukan. Nah, sekarang kalau B, penyemaian bibit itu dilakukannya sebulan yang lalu, gitu. Dan setelah tumbuh agak besar dilakukan penanaman di pot yang lebih besar. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B. Nah, ini isinya sama dengan kalimat nomor di dalam soal. Nah, sekarang C, mengapa kok C salah? Penyemaian bibit yang dilakukan sebulan yang lalu dilanjutkan penanaman di pot yang lebih besar, tidak sesuai. Bisa udah. Halo. Kalau yang D, penyemaian dan penanaman
dilakukan bobot yang lebih besar lahir, jadi tidak sesuai isinya dengan di soal. Sehingga untuk nomor 15 pilihannya yaitu I. Yuk, sekarang nomor 16. Jadi ini ya, saya oh ya, lupa dari tadi tidak saya. Baik, sekarang nomor 16. Nah, penggunaan kata pada kalimat tersebut tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Menggunakan kata kerja pasif, ya, ini membuat itu kata-kata aktif. Menggunakan kata tidak baku, iya, membuat ini tidak baku. Yang baku apa? Membuat. Iya, betul sekali Mbak, membuat. Yang mereka membuat saya, ya, yang betul. Menempatkan imbuhan yang salah, menggunakan kata tugas yang salah juga. Jadi yang tepat pilihan kita adalah menggunakan kata yang tidak. Kata apa yang tidak baku? Yaitu kata mungkin. Nomor 17. Kalimat tersebut tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Pilihan kita apa, nak? Yaitu penggunaan kata yang berlebih. Mana yang berlebih? Yaitu yang saya warnai kuning. Saling berpeluk-pelukan ini tidak efektif. Harusnya bagaimana? Berpeluk-pelukan atau saling berpeluk. Kedua sahabat itu lama. Ini baru ya. Sekarang nomor 18. Yo. Nomor 18 yang ditanyakan apa? Paragraf tersebut tidak padu. Karena apa? Mari kita ketidakpaduan paragraf itu dikarenakan apa, nak? Itu pilihan yang tepat adalah D. Ya, kalimat keempat membicarakan tentang kemudahan akses ke luar negeri dengan nilai tunggal. Sementara kalimat lainnya berkaitan apa? Pembelajaran di kampung ini. Inilah yang menjadikan paragraf ini tidak padu. Nah, anak-anak, terkait dengan kepaduan paragraf memang betul-betul membutuhkan kecermatan kita, penelitian anak-anak di dalam menentukan mengapa atau mana yang tidak padu. Ya, baik ya, nomor 19. Kita lanjutkan kata bentukan yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rupa. Harga berbagai kebutuhan pokok, terutama cabai rawit merah di sejumlah pasar di kota Yogyakarta naik drastis. Bahkan harga cabai rawit merah naik 2 kali lipat. Bla 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 bla. Pilihan kita apa, nak, yang tepat? Dibandingkan kondisi normal titik. Kenaikan harga komoditas cabai rawit merah tersebut disebabkan oleh faktor cuaca. Nah, jadi pilihan yang tepat yaitu ini. Nah, anak-anak, ketika kalian mendapat soal seperti nomor 19, masukkan kata yang perkiraan kalian itu panjang. Ya. Jadi dipilih dulu A, B, C, D. Biasanya tidak ragu-ragu A atau B. Nah, ini masuk. Ya, mana yang paling tepat? Nah, penulisan kata komoditas ini betul ya, nak, ya. Jadi yang baku itu adalah komoditas, bukan komoditi, ya. Ini sudah baku, sudah betul. Yuk lanjut ke nomor 20. Anak-anak diminta untuk menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Mari kita cermati. 1. Buah naga dikenal sebagai buah yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi tinggi,
sehingga bagus untuk kesehatan. 2. Selain mengkonsumsi buah ini dapat diolah baik dalam bentuk makanan maupun minuman. 3. Buah naga mengandung vitamin, mineral, antioksidan, serat, fitonutrien, polifenol, dan zat lain yang sangat bermanfaat bagi khasiat buah naga antara lain untuk meningkatkan sistem, bukan sistemnya, sistem kekebalan tubuh, kesehatan pencernaan, kesehatan jantung, kesehatan kulit, kesehatan tulang, diabetes, dan anemia. Banyak sekali ini manfaat buah naga ini. Nah, menurut Titan, kalimat utama paragraf tersebut ditandai nomor berapa, nak? Nomor 1. Ya, mengapa kita memilih nomor 1, nak? Karena nomor 1 tuh macam inti dari kalimat-kalimat setelahnya. Ya, betul. Kalimat nomor 1 ini menjadi kalimat umumnya yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Kadang ketika anak-anak ragu-ragu ini kalimat pertama atau kalimat terakhir ya, kita bisa cek sekali lagi di kalimat terakhir. Oh, buah naga dikenal sebagai buah yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi tinggi sehingga bagus untuk kesehatan. Coba kita cek di kalimat terakhir, khasiat dari buah naga antara lain. Oh, ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Berarti kalimat utama betul Titan ada di kalimat nomor 1. Ya. Jadi pilihan kita yang tepat yaitu D. Nah, anak-anak, kalau kita mendapati soal ini berarti kalimat paragraf ini berpola apa, nak? Berpola umum khusus. Ya. Umum itu adalah di mana letak kalimat, khusus adalah kalimat-kalimat penjelas. Kalau pola umum khusus berarti kalimat utama dulu, baru kalimat-kalimat penjelas. Oke? Baik, yuk lanjut ke nomor 21. Ide pokok. Nah, kalau kita mendapati soal berkait tentu kita temukan dulu di mana atau mana kalimat utamanya. Karena disitulah letak ide pokok. Yuk, mari kita cermati. Cermati bagian yang bercahaya berwarna kuning. Pada masa kini, digital magazine lebih diminati oleh masyarakat. Berbeda dengan print magazine. Nah, ini bacanya betul belum? Yang berbentuk media cetak seperti buku, majalah, koran. Digital magazine lebih praktis dan fleksibel. Media ini dapat diakses dimanapun, kapanpun, serta dapat mencantumkan link, video maupun gambar dalam dokumen. Ide pokoknya apa, nak? Di awal atau di akhir? Di awal, ya. Ide ini yang mana? Ini pada kalimat sebelumnya. Berarti ini adalah kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Nah, sekarang kalau kalimat utamanya di awal, apa inti kalimat itu? Yaitu minat masyarakat terhadap digital magazine. Ini berarti jawaban kita adalah D. Bisa nggih? Kita lanjut nomor 22. Nah, ringkasan. Berkaitan dengan ringkasan, kata kuncinya adalah IP1 plus IP2 urut tidak boleh dibalik. IP itu apa? Ide pokok. Jadi ide pokok 1 tambahkan ide pokok 2 untuk kalimat baru urut tidak boleh dibalik. Padahal untuk pembentukan kalimat bisa dikembangkan karena hukum. Mari kita cermati.
Pemanasan global adalah fenomena perubahan iklim drastis akibat kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan. Laporan NASA menyebutkan bahwa suhu bumi saat ini sudah menginjak 7 derajat Celcius lebih panas dibanding 5.000 tahun silam. NASA juga memprediksi bumi akan memanas hingga 6 derajat Celcius pada abad berikutnya. Nah, bisa kita bayangkan ya kalau tambah terus panas bumi. Paragraf kedua, angka kenaikan suhu rata-rata tersebut memang tampak sedikit jika hanya dilihat sekilas. Namun, pemanasan global bukanlah fenomena sepele. Pemanasan global mengakibatkan banyak bencana ekstrim. Ya, perhatikan penulisan yang menelan banyak korban. Nah, IP1 plus IP2-nya mana nak? Ide pokoknya. Ringkasan yang tepat. Pilihan kita yang mana yang paling tepat? Mengapa kita tidak pilih A? Karena ini nak ya, saya warnai kuning. Pemanasan global terjadi karena perubahan iklim drastis di darat. Jadi perubahan iklim drastis akibat kenaikan suhu di sini ya, tidak. Mengapa kita tidak pilih B? Nah, di sini adalah merupakan fenomena yang sepele. Padahal di dalam ilustrasi pemanasan global bukanlah fenomena yang sepele, ya kan? Mengapa kita tidak pilih C? Nah, meskipun pemanasan global mengakibatkan perubahan suhu yang tampaknya sedikit, tetapi pemanasan global bukanlah fenomena sepele. Nah, ini diambil pada kalimat yang kedua, bukan ya nak ya? Sehingga pilihan kita adalah D. Ya. Pemanasan global adalah fenomena perubahan iklim drastis akibat kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, ini ternyata diambil pada kalimat terakhir di teks yang di paragraf yang kedua, yang mengakibatkan bencana ekstrim. Anak-anak, sebenarnya kita mendapati contoh soal yang mudah bahwa IP1, IP1 pada paragraf awal paragraf, IP2 bisa pada awal paragraf, bisa paragraf 1 itu bisa juga IP-nya itu di akhir paragraf. Jadi kata kuncinya anak-anak, ketika kita mendapati soal tentang ringkasan, temukan IP1 dan IP2 baru kita gabung. Oke? Yuk lanjut. Kita sampai di nomor 23. Simpulan isi teks. Pendapat akhir kita berdasarkan data-data yang terjadi di dalam teks. Kata kuncinya. Mari kita cermati. Emisi gas buang kendaraan bermotor adalah penanggung jawab terbesar dari pemanasan. Lebih dari 90% transportasi, baik darat, udara maupun air, ditenagai bahan bakar petroleum seperti gas yang dilepaskan dari proses pembangunan ini melepaskan karbon dioksida, metana, dan nitrooksida. Setiap galon bensin yang digunakan untuk menggunakan mobil atau motor menyumbang 10 kg karbon dioksida ke atmosfer bumi. Nah, kata kunci seperti itu, mari. Jadi, simpulannya apa? Pilihan kita apa, nak? Nomor 23. Proses pembakaran melepaskan karbon berupa karbon dioksida, metana, dan nitrooksida? Bukan, karena ini data ya di sini. Nah, ini yang saya kuning.
Kalau B, setiap galon bensin menyumbang 10 kg karbon dioksida. Bukan jumlah. Nah, ini data. Kalau C bagaimana, nak? Pemanasan, ya, pemanasan global dapat dikendalikan dengan mengurangi penggunaan petroleum. Kenapa kita pilih C? Ini ya, nak. Ditenagai bahan bakar petroleum, bensin atau solar. Nah, ini kan yang jadi kata dia tidak tepat. Mengapa? Mari kita. Pemanasan global dapat dikendalikan dengan tidak membeli mobil atau ya boleh saja membeli, tetapi yang penting adalah bukan membelinya, melainkan adalah penggunanya. Sehingga jawaban kita yang paling tepat, kesimpulan tersebut adalah pemanasan global dapat dikendalikan dengan mengurangi penggunaan petroleum. Nah, itulah kenapa kesimpulannya. Yuk, berikutnya berkaitan dengan kekurangan teks ulasan. Kekurangan teks ulasan tersebut apa? Ini bukan hal yang kurang yang ada di apa ya? Jadi bukan pernyataan yang menunjukkan kekurangan ya. Jadi soal ini apa yang kurang dari teks ulasan ini? Nah, yuk, gaya penulisan yang terungkap pada kualitas buku tertulis dengan akademik dan baku. Buku tersebut walaupun ditulis dengan bahasa baku, tetapi tetap mudah dipahami. Dari keseluruhan gaya penulisan sudah baik. Nah, kekurangan teks ulasan ini apa, nak? Ulasannya sangat singkat sederhana, hanya mengungkap satu permasalahan, tidak mengungkap kekurangan buku, bahasa yang digunakan tidak efektif. Apa kekurangannya? Pilihan kita apa yang paling tepat? Yaitu C. Tidak mengungkap kekurangan buku. Mana buktinya? Bahwa di dalam ilustrasi ini yang tersaji hanyalah kelebihannya. Kita nak, ini bahasa bagus, penulisan sudah baik, tetapi dari ulasannya belum mengungkap tentang kekurangan. Oke, yuk lanjut ke nomor 25. Komentar yang tepat berdasarkan isi teks tulisan. Novel Menemuimu dalam Doa karya Habib Surya merupakan novel yang sesuai dengan kehidupan Anda pada saat ini. Bahasa yang digunakan sangat ringan, tentunya mudah dimengerti. Setiap manusia yang merasakan cinta akan dia masuk ke kita dalam novel ini. Dua pilihan yang sangat berat dalam hidup cinta, yaitu melupakan atau terus mendoakan, hingga akhirnya lebih memilih merelakan apa yang direncanakan Tuhan. Baik, komentar kita yang tepat sesuai dengan isi teks apa? Pilihan kita untuk nomor 20. D. D? Ya. Apa kita memilih D, Mbak? Penggambaran perasaan cinta pada remaja sederhana dan mudah. Mana kata kuncinya yang bisa membantu kita untuk memilih? Oh iya, ini penggambaran perasaan cinta remaja sederhana dan mudah. Bahasa yang digunakan sangat ringan. Setiap manusia yang merasakan cinta masuk ke dalam novel ini, ya kan? Berarti kalau masuk seakan-akan dia masuk ke cerita ini, berarti mudah dipahami. Kalau kita tidak memahami, kita akan sulit masuk ke dalam cerita, kan? Nah, itu ya. Jadi inilah yang menjadi kata kunci. Ya, dua pilihan hingga akhir. Ini ya, jadi bahasa yang digunakan. Kata kunci. Bisa diterima? Jadi betul ya. Bukan A, mengapa?
cinta digambarkan sesuatu yang sangat berat. Nah, deskripsi yang menggambarkan rasa cinta pada remaja terlalu banyak. Membandingkan kisah nyata dengan cerita novel sangat tidak authentik. Ya, ini bukan merupakan komentar yang tepat sesuai dengan visi teks ini. Betul, Nak? Nah, kita lanjut ke nomor 26. Nah, teks ulasan yang tepat sesuai dengan data tersebut adalah judul-judul Melea Suara Sindiran, pengarang Pidi Baik, penerbit Pastel Books, tahun terbit Agustus 2016, berhalaman 368, keunggulan cerita sangat ringan, dapat dibaca oleh semua kalangan umur, dengan ending cerita dalam buku ini memusnahkan. Nah, ayo pilihan kita di antara A, B, C, D untuk nomor 26 mana yang paling tepat? C ya. Kalau A itu letak salahnya sangat tepat dibaca oleh remaja. Dan ini dibaca oleh semua kalangan. Jadi bukan ya. Sekarang kalau B, mengapa B salah? Jumlah halamannya yang berarti dengan harganya ini tidak tepat karena di dalam teks di sini juga tidak dicantumkan berapa harganya. Kenapa kalau nomor 20 kita tidak memilih C? Oh, mengapa untuk nomor 26? Mengapa kalau C tidak tepat? Mengapa kalau 26 ini dia tidak tepat? Ini sehingga sangat menarik dari awal sampai akhir ya. Di dalam kekurangan ini disampaikan ending cerita begitu. Nah, ending cerita monggo. Jadi pilihan kita yang paling tepat yaitu C. Dapat dibaca semua kalangan. Sayangnya akhir cerita membesar. Ini ya Nak ya. Jadi untuk nomor 26 pilihan kita yang tepat yaitu C. Sekarang nomor 27. Nah, yuk minta tolong siapa ini ya yang mau bantu saya ya. Sama, yuk Mbak Salma. Silakan mic-nya Mbak Salma, bantu saya baca ilustrasi nomor 27 ya Mbak Liana. Ya. Suatu hari, si Kancil tengah berjalan-jalan di tepi danau. Saat itu, Kancil tengah menikmati timun yang baru saja dipetik dari kebun Pak Tani. Sambil melompat-lompat, berdendang, dia makan buah mentimun kesukaannya dengan rakus tanpa memperhatikan sekitarnya. Tiba-tiba terdengar bunyi blusuk, krek, gur. Tiba-tiba Kancil terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Rupanya itu adalah sumur peninggalan Tarzan yang telah lama meninggalkan tempat itu untuk menjadi Tarzan kota. Tubuh Kancil terendam, hanya terlihat kepalanya. Ia menahan sakit karena kakinya terluka. Untung air sumur itu tak seberapa dalam sehingga ia tidak tenggelam. Dengan susah payah, kakinya terluka, Kancil berusaha menggapai sebuah batu yang menyembul di dinding sumur berpegangan. Gajah yang sedang merumput di dekat sumur itu merasa bangga melihat kondisi Kancil. Dengan sigap, dia mengulurkan belalainya ke dalam sumur dan meminta Kancil untuk naik ke atas belalainya. Kancil sangat terharu dan terima kasih pada gajah. Ya, lanjut Mbak. Nomor 27 Nak. Bagian klimaks pada kutipan cerita tersebut ditunjukkan pada kalimat nomor klimaks. Berarti bentuknya, pertentangannya di bagian nomor berapa Nak? 3 bukan. Ayo mari kita cermati. Suatu hari ini ya tadi sudah dibaca. Ini perhatikan yang saya warnai kuning Nah. Nomor 27. Yang menunjukkan pertentangannya atau benturannya itu di bagian mana? Itu adalah klimaksnya. Ini Nah. Dengan rakus ini ya, sambil melompat-lompat dan berdindang, dia makan buah mentimun kesukaannya dengan rakus tanpa memperhatikan sekitarnya.
Nomor 1 masih di bagian pengenalan ya. Sekarang nomor 2, tiba-tiba terdengar bunyi sumur terjun. Tiba-tiba Kancil terjatuh. Rupanya itu adalah sumur peninggalan Tarsan yang telah lama meninggalkan tempat itu untuk menjadi Tarsan kota. Jadi klimaksnya di mana? Klimaksnya di nomor 2 ketika dia terjatuh. Lalu ini berikutnya tubuh jadi klimaks. Di situ adalah nomor 2. Kenapa kok bukan nomor 3? Tubuh Kancil terendam, hanya terlihat kepalanya. Ia menahan sakit sepertinya terluka. Untunglah air di sumur tak seberapa dalam. Ia dengan susah payah karena kakinya terluka. Kancil berusaha memakai satu pedang menyembul dinding sumur untuk berkembang. Jadi setengah tadi klimaks ya, ini adalah rangkaian peristiwa berikut. Ya. Nah ini adalah jadi klimaksnya itu terletak ketika dia tercebur tadi. Itu adalah klimaksnya. Ya, jadi di situ ini adalah klimaksnya. Kemudian ini rangkaian peristiwa berikutnya. Lalu jadi jawaban kita yang pertama yang mana nak? Yaitu nomor 27. Nah, yang mana yang klimaks? Yaitu ketika tiba-tiba. Nah, kalau kita pernah belajar di kelas 7 dulu, ini adalah ada umpan keterkejutan. Sini yaitu tiba-tiba. Ini adalah klimaksnya. Lalu nomor 28, penyebab konfliknya apa? A, B, C atau D? C. Penyebab konfliknya yaitu C. Kancil tidak memperhatikan keadaan sekitarnya. Tuh, ya. Ini Kancil tidak memperhatikan keadaan sekitarnya. Betul sekali. Sekarang akibat konfliknya apa, nak? Ya, yuk nomor 29, akibat konfliknya ini apa yang terjadi? Jadi konflik, penyebab konflik, lalu akibatnya yaitu yang mana? Ini. Kancil terharu dan mengapa? Karena ini Kancil sudah ditolong oleh gajah. Jadi akibat konflik itu adalah bagian dari konfliknya. Adanya konflik itu berakibat apa? Dia tercebur, dia tolong, lalu apa? Kancil terharu dan berterima kasih kepada gajah. Ini anak ya, ini yang menjadi akibat konfliknya. Sekarang kita ke nomor 30. Simpulan pendapat pro. Waktunya tinggal 4 menit ini. Simpulan pendapat, mudah-mudahan sabar. Simpulan pendapat pro yang tepat pada teks tersebut apa nak? Ya, mari kita cermati nomor 30 A. Mengapa kita memilih A? Nah, ketika anak-anak mendapati soal seperti nomor itu, temukan dulu pokok persoalannya. Pokok persoalan umumnya ada di kalimat nomor 1. Media sosial memiliki hal positif, tetapi tidak terlepas juga dari hal negatif. Jadi pro kontra berkaitan dengan media sosial ya. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan media sosial karena pemanfaatannya tidak mas ruang dan waktu. Nah, ini yang setuju atau ini yang mendukungnya. Sekarang akan tetapi banyak yang menganggap medsos membuat kurang kemanduan, medsos tempat penyebaran hoax atau berita bohong, fitnah atau kemudian hal ini menjadi sisi gelap bagi media sosial. Ini harusnya tidak perlu tanda koma ya nak ya. Sosial langsung saja karena ini kata penghubung dalam kalimat macam. Karena semua orang dapat melihat semua unggahan di media sosial.
betul sekali Mbak tadi bahwa simpulan pendapat pro yang tepat yaitu yang mengapa kita tidak sisi gelap ini adalah hal ini menjadi sisi gelap karena semua kesimpulannya unsur negatif ini media menjadi penyebaran berita bohong juga pendapat kontra. Jadi yang pendapat pro pilihan kita yaitu 31. Nah, simpulan pendapat kontra. Sekarang kontra atau yang menentang untuk nomor 31. Mari kita cermati. Manakah simpulan yang tepat? Pada era globalisasi sekarang ini banyak muncul media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Media sosial memudahkan orang dalam menerima dan menyebarkan informasi. Informasi tersebut dapat berkaitan dengan berbagai peristiwa, bisnis, pendidikan, kesehatan, bahkan ajaran agama dan ajaran tertentu. Semua informasi tersebut dapat diterima atau disebarkan secara luas dan tepat. Namun, tak dipungkiri kecepatan penerimaan dan penyebaran informasi melalui media sosial kadang dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Salah satunya penyebaran berita bohong tersebut kadang berisi fitnah yang merugikan pihak-pihak. Berita bohong juga sering menimbulkan keresahan dan menjadi pemicu perpecahan dalam masyarakat. Itu berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, simpulan pendapat kontra yang tepat pilihan kita apa? Nah, ya ini jadi ini ya berita bohong yang disebarluaskan melalui media sosial merusak persatuan dan kesatuan. Mana kata kuncinya itu berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Simpulannya ini ya. Nah, mengapa kok kita tidak memilih B? Melalui media sosial dapat menyebarluaskan berbagai informasi. Ini bukan kontra ya nak ya, melainkan pro. Penyebaran dan penerimaan informasi berlangsung dengan sangat cepat. Ini juga pro. Kita harus pandai memilah informasi agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong di media sosial. Ini juga bukan pendapat yang menentang. Jadi jawaban kita yang tepat yaitu nah anak-anak pembahasan soal sudah anak-anak kerjakan pada ini sampai pada nomor 31 ya. Nanti kelanjutannya ini sebenarnya sudah saya kuning-kuningkan. Mengapa misalnya untuk 32 pilihan kita yang tepat apa nak? Atau yang tidak bagus? Yaitu coklat. Nah, Coklat. harusnya apa? Coklat ya. Untuk nomor 33 pilihan kita apa nak? Menyucikan ya. Ini dari kata dasar suci, jadi KPTS lulup ya. Jadi untuk ia merebusnya ke dalam mandinya untuk menyucikan KPTS lulup ya. S ya ya kecuali kluster atau double konsonan. Jadi 33 yang betul adalah E. 34 pilihan kita apa nak? Ini bahwa dia konjungsi syarat menjelaskan bahwa suatu hal dapat terjadi bila atau jika ya bila syarat-syarat yang disebutkan terpenuhi. Jadi ini yang betul B ya, nomor 34 B. 35 nak, yang betul apa? D. Kita wajib saling menghormati hak-hak asasi manusia. Salah. Mengapa salah? Karena
Kata daripada itu hanya dipakai untuk membandingkan. Selain untuk membandingkan, maka pemakaian daripada menjadi tidak. Sedangkan B syaratnya semua hak-hak ya. Jadi kalau sudah pakai hak-hak tidak perlu menggunakan kata semua. Yang C juga sama dengan yang B. Sehingga jawaban kita yang paling tepat yaitu D. 30 terlalu saya selesaikan sampai nomor 50 bagaimana? Ya, agak cepat enggak apa-apa ya. Nah, 36 pilihan kita yang tepat apa nak? C nak. Ya. Mengapa kita pilih C? Perhatikan kalimat yang saya warnai kuning. Gambusari rata-rata berdiameter 10 cm, beratnya 600 sampai 1000 gram. Nomor berikutnya apa? Kalimat yang tepat untuk mengganti. Bentuknya bulat, kulitnya licin, mengilap kekuningan. Rasanya manis. Nah, ini. Jadi ini yang padu. Nah. Nomor 37 pilihan kita apa? Jalan sampai sana. Iya. Nah, Jam setengah loh. produk. Ya, jadi bukan seperti ini salah ini ya. Produk ekspor harusnya tidak perlu pakai P. Nah, bisa diterima ya. Yuk, nomor 38. Nah, selalu tanpa apa? Yang paling tepat apa? 38. C. C, betul, cantik ya. Nah, ibu itu memang cantik ya. Ibu Rara menatap wajah ibunya yang selalu cantik. Nah, jadi ini saya ini jawaban yang betul ya nak ya. Yuk, nomor 39 pilihan kita yang tepat apa nak? Iya. Nah, sekarang letak salahnya di mana? Ini tanda titik ini ya. Ini harusnya kita ganti tanda koma. Teman-teman, saya Sofia, siswa baru di sini yang mulai hari ini akan menjadi bagian dari kelas ini koma. Nah, sedangkan C letak salahnya apa? Yaitu tidak ada intonasi final setelah kata ini. Ya, teman-teman, saya Sofia ini juga tidak tepat ya. Ini harusnya tanda koma. Kemudian di sini juga harus tanda koma. Jadi letak salahnya apa? Ini ada titik koma, di sini juga ada tanda seru. Ini tidak tepat. Jadi yang paling tepat memang pilihan kita yaitu B. Ya. 40 nak. Ya, mana yang paling tepat 40? Yaitu dadu. Mengapa kita pilih dadu? Ini ya, pemakaian tanda baca ini. Kini dipastikan bahwa bawang putih, nah ini, tidak boleh sebelum bahwa itu tanda koma. Karena ini merupakan konjungsi dalam kalimat. Ya, induk kalimat ada di. Nah, maka yang paling tepat adalah D. Kalau C, tak salahnya apa? Ini yang saya kulitin. Bahwa koma itu tidak tepat. Ini dipastikan koma bahwa juga tidak tepat. Ini koma juga tidak tepat. Ya, jadi yang paling tepat adalah D. Ini dipastikan bahwa dan selanjutnya. Sekarang 41 nah. Penggunaan tanda baca kalimat tersebut tidak tepat. Nomor 41. Mengapa tidak tepat? Di perjalanan ini titik koma setelah kata di perjalanan seharusnya tanda seru. Mengapa tanda seru nak? Karena di sini K-nya huruf kita. Ya, berarti ada kalimat baru. Hati-hatilah di perjalanan tanda seru. Gitu ya? Jadi betul pilihan kita yaitu 41 yaitu C. Sekarang 42. Nah, kalimat akan menjadi teks laporan yang padu. Nah, ini kepalanya atau kalimat yang paling normal yaitu pilihan kita yang paling tepat apa nak? 42.
yaitu tanggal 1 Januari kelompok. Kegiatan itu yang mana? Itu pada kalimat sebelumnya di sini. Ya, baru mereka memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok. Para penghuni panti sangat bahagia. Beberapa dari mereka bahkan menangis terharu sebelum berpamitan. Jadi pilihan kita yang paling tepat yaitu 43. Nah, kalimat tidak efektif yaitu pada nomor berapa? Nah, 3 dan 4. Kata apa yang membuat tidak efektif? Yaitu kata kemudian dan kata bermacam aneka. Mengapa? Bermacam-macam masakan sudah cukup, tidak perlu ada kata aneka. Banjir Jakarta ternyata diikuti banjir-banjir berikutnya, tidak perlu kata kemudian. Nah, dengan adanya aneka dan kemudian menjadikan kalimat tersebut tidak efektif. Sekarang nomor 44, 6 lagi. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut yang mana, nak? 44. Ya, betul sekali. Kita pilih B ya. Tak salahnya apa, nak? Tanya, tetapi di sini harusnya kok titik, harusnya tanda tanya. Kalau ini di sini tidak tepat ya. Mengapa? Tugas ini, T-nya ini huruf. Jadi anak ya, harusnya tanda tanya di sini. Yang D letak salahnya di mana? Mengapa tugas ini belum dikerjakan? Mengapa tugas ini belum dikerjakan? Tanya Bu Hanum dengan lembut. Ini tanda, ada tanda seru di sini. Nah, anak-anak memang berkaitan dengan tanda baca. Kalau anak-anak teliti, telaten ya, cermat. Karena titik dan koma saja sudah menjadi pengecoh. Yuk 45. Tokoh utamanya siapa ini, nak? Aku. Iya, betul sekali. Karena apa? Di sini yang menjadi penentu dalam cerita ini adalah tokoh aku, ya, terlibat dalam peristiwa dan menjadi penentu. 46. Dirumahkan di sini artinya apa, nak? 46. Hentikan. Iya, betul sekali ya. Diberhentikan, bukan disuruh pulang, bukan disediakan rumah, bukan disuruh bekerja di rumah, tetapi diberhentikan. Karena Pak, kalau kita memang kadang-kadang tidak tahu arti persisnya, ada kata kunci. Karena perusahaan mengalami penurunan, dirumahkan di sini, bisa dimaknai di berhenti. 47, nak. Amanatnya apa, nak? Amanatnya apa? 47. Ini Kinanti baru menyadari anaknya tidak. Ini anak ya? Anak membutuhkan, iya betul. Seorang anak membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Bukti latar waktu pada malam hari mana? Ini ya, kalimat yang saya hitam kuning ini ya, nak ya. Sampai akhirnya dia terkejut ketika ayahnya menyalakan lampu teras. Waduh, jam berapa ini? Tanyanya baru. Nah, ini bukti latar waktu apa kira-kira? Malam hari ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, anak-anak, kalau kalian menggunakan gadget, menggunakan HP, jangan sampai lupa waktu ya. Harus dijaga kesehatannya. Waktunya kita gunakan dengan baik ya. Yuk 49. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut dimulai dengan apa, nak? Titan yuk, Titan. Pilihanmu apa, nak? Ayo, Bu. Oke, kalau menurut saya sudah seminggu dia tidak pulang. Ia enggan bertemu dengan ibunya.
pertanyaan itu tuh saja yang membuatnya matikan. Sebenarnya ia bisa saja menjawab ia belum ingin beristri. Akan tetapi ia enggan mendengar nasihat panjang tapi ujung dari ibunya. Ini kira-kira dimulai dengan apa seperti ini? Konflik bukan? Iya, betul sekali. Dimulai dengan konflik. Apa konfliknya? Ya jadi ini dia enggan mendina kita tanyai kapan beristri, kapan beristri. Ini masalah bagi Damiri. Betul ya? Jadi ini dimulai dengan konflik. Terus yang di sini dimulai dengan apa? Mengenalkan tokoh. Kata siapa ini? Ya inilah aku, gadis yang tak pernah lelah mencari jati diri. Terkadang bingung dengan suasana hati sendiri. Kata orang, karena usiaku masih belasan tahun, maka belum bisa menentukan arah. Kalau usiaku sudah 30 tahun, apakah aku sudah tahu arah? Entahlah. Ini ya. Jadi dia mengenalkan tokoh ini gadis. Baik, terakhir nak. Yo, Titan ya nak, yo. Oke, bahas soal Pak. Dengan penggunaan bahasa nak. Bahas soal ini rada penak ya. Pilihannya apa yang paling tepat nak? Ibu. Apa nak? Langsung dan tidak. Iya, betul sekali. Teks 1 menggunakan kalimat langsung ya nak ya. Iya ini. Ini kalimat langsung dengan pengiring ada di belakang. Manakah yang pengiring ini? Kata Dimas sambil menarik tanganku. Perhatikan penulisannya. Betul, teks yang kedua menggunakan kalimat tidak langsung. Terima kasih anak-anak atas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak aktif sudah partisipasi, interaksi dalam kegiatan ini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan, tulis, kemudian melalui akun saya tidak apa atau Sri Sunase atau Wahyu silahkan. Dengan terbuka kami akan berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan yang kalian sampaikan. Tujuan utamanya adalah anak-anak meraih hasil yang semaksimal mungkin. Amin. Anak-anak nanti melanjutkan ke sekolah sesuai yang kalian cita-citakan. Meskipun keadaan kita saat ini kita harus pembelajaran melalui virtual, jangan putus harapan, terus berusaha, yakin Allah selalu melindungi, menjaga ya, kesehatan kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup ya, dan selalu belajar, dan yang tentu saja berdoa ya Allah akan melindungi dan memberkati kita semua. Sekian pembelajaran bersama saya untuk pembahasan tes pemantapan persiapan ujian. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, sukses selalu untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak. Saya selalu. Terima kasih, Bu. Mantap. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Makasih juga.